Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, untuk tugas kali ini kalian menyimak video tentang hukum Newton dan mencatat hal-hal yang penting. Nah, nanti yang akan dibahas adalah hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kemudian nanti di akhir video akan ada tugas, yaitu membuat alat penerapan hukum 3 Newton. Kemudian ada evaluasi mengerjakan soal sebanyak 5 butir. Yang pertama, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton disebut juga hukum kelembaman, yaitu kemampuan sebuah benda dalam mempertahankan keadaan diamnya meskipun ada gaya yang mempengaruhinya, ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sebagai contoh, kalian mendorong sebuah lemari dengan sekuat tenaga, tetapi lemari tersebut tidak kunjung bergerak. Berarti lemari memiliki kemampuan mempertahankan keadaannya atau memiliki sifat kelembaman, seperti itu ya. Penjelasan lain dari hukum 1 Newton yaitu benda akan tetap diam atau bergerak lurus selama resultan gayanya sama dengan 0, atau selama tidak ada gaya yang mempengaruhinya atau yang bekerja pada benda tersebut, maka benda itu akan tetap diam atau bergerak lurus. Nah, rumusnya adalah sigma F sama dengan 0. Sigma di sini adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda. Kalau jumlah gayanya sama dengan 0, maka benda tersebut tidak bergerak. Gitu ya. Kemudian hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu berkaitan erat dengan 3 variabel, yaitu percepatan, gaya, dan massa. Nah, percepatan sebuah benda itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maksudnya apa? Berbanding lurus dan berbanding terbalik. Nah, kalau berbanding lurus seperti ini, semakin besar gaya yang diberikan, maka benda akan bergerak lebih cepat. Artinya percepatannya besar. Begitu pula sebaliknya, kalau gaya yang diberikannya kecil, maka percepatannya juga menjadi kecil atau bergerak lebih lambat, seperti itu. Kemudian faktor yang kedua, massa ya. Semakin besar massa, maka benda akan bergerak lebih lambat. Gitu ya. Itu berbanding terbalik. Massanya besar tapi percepatannya kecil, gitu ya. Atau massanya kecil tapi gerakannya cepat. Nah, itu berbanding terbalik, seperti itu ya. Nah, rumusnya ini A sama dengan F dibagi M, di mana A-nya itu adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, kemudian F adalah gaya, satuannya Newton, dan M adalah massa benda, satuannya kilogram. Lalu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu dikenal dengan hukum aksi reaksi, di mana gaya aksi sama dengan gaya reaksi, namun arahnya berlawanan, seperti itu. Nah, ini rumusnya. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Tapi ada tanda negatif. Tanda negatif di sini artinya arah gayanya berlawanan. Contoh, Bapak bermain panah. Ketika Bapak menarik anak panah dan tali busur ke arah belakang, gitu ya, maka setelah Bapak lepaskan, maka anak panah akan bergerak ke depan, gitu. Itu sebagai reaksinya, begitu ya. Dan besarnya sama. Ketika Bapak narik tali busur dan anak panahnya 50 Newton misalkan, maka ketika Bapak lepaskan itu tali busur sama anak panahnya, maka anak panah tersebut akan bergerak dengan gaya yang sama, yaitu 50 Newton, namun arahnya ke depan, gitu. Ketika narik ke belakang, ketika bergerak anak panahnya ke depan arahnya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan hukum Newton. Ada 3 kata kunci ya. Untuk hukum 1 Newton, kata kuncinya adalah kelembaman ya. Hukum 2 Newton, kata kuncinya adalah percepatan, dan hukum 3 Newton, kata kuncinya adalah aksi reaksi. Untuk hukum 1 Newton, contohnya ini. Penumpang bis terhentak ke belakang ketika supir mendadak ngegas, gitu ya. Ketika menginjak gas secara mendadak, penumpang bis pun secara tiba-tiba terhentak ke belakang. Nah, seperti ini. Nah, itu ya. Posisi awalnya tenang, gitu ya.
Nah, ketika gasnya diinjak secara mendadak, maka penumpang yang ada di dalam bis tersebut terhentak ke belakang seperti itu, ya. Namun tidak berpindah posisi, begitu ya. Nah, disinilah hukum 1 Newton berlaku, begitu ya. Nah, contoh yang kedua, terdorongnya pengendara motor ke depan ketika rem mendadak. Nah, ini sering kita lakukan juga, sering terjadi di jalan gitu ya. Misalkan ada polisi tidur atau ada hewan yang lewat, maka secara tiba-tiba kita pun akan terdorong ke depan, terhentak ke depan, seperti itu. Kemudian contoh penerapan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu kata kuncinya percepatan, ya. Seperti yang sudah Bapak bahas sebelumnya, bahwa percepatan itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama gaya dan yang kedua adalah massa. Kedua besaran ini sangat mempengaruhi besarnya percepatan sebuah benda. Nah, penerapannya begini, menarik gas motor sehingga motor bergerak lebih cepat. Nah, kenapa bergerak lebih cepat? Karena ada gaya dorong dari mesin sehingga geraknya menjadi lebih besar. Kemudian ada tulisan warna pink dan juga warna hitam ditebalkan gitu ya. Itu kata kuncinya gitu ya. Jadi untuk memahaminya Bapak tuliskan secara warna yang berbeda agar kalian memahaminya dengan benar gitu ya. Nah, di sini ada tulisan hitam tebal, itu yang menjadi faktor utamanya, kemudian yang warna pink itu menjadi akibatnya. Nah, karena tadi percepatan itu dipengaruhi oleh gaya, maka ketika gaya besar, maka gerakannya cepat. Ketika gayanya kecil, gerakannya menjadi lambat, begitu. Logis ya, logika ya. Kalau tenaganya besar ya berarti geraknya juga cepat gitu. Nah, berbeda halnya dengan faktor dari massa. Nah, contohnya seperti ini. Truk disalip oleh motor karena beban truk itu lebih besar sehingga gerakan truk itu lebih lambat daripada motor. Logika, logis ya. Kalau bebannya besar, maka gerakannya lambat. Tetapi kalau bebannya kecil, gerakannya cepat. Itu ya. Sekarang penerapan hukum 3 Newton. Nah, penerapan hukum 3 Newton ini sering kita lihat ya, gitu ya. Contoh bermain panah, mendayung, kemudian roket dan speedboat ya. Ini gambar seseorang yang sedang bermain panahan gitu ya. Nah, di manakah aksi reaksinya pada panahan ini? Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan di bagian sebelumnya, nah ketika kita menarik ke belakang itu gaya aksi namanya gitu ya. Namun setelah Bapak lepaskan, maka itu namanya gaya reaksi. Lihat arahnya berlawanan ketika aksi ke belakang dan ketika reaksi ke depan. Namun besar gayanya sama gitu ya. Arahnya yang berlawanan. Contoh yang lain, burung terbang, ikan berenang gitu ya. Nah, burung terbang juga sama, ini ada aksi reaksi. Aksinya ketika dia mengepakkan sayap ke bawah, namun geraknya ke atas si burungnya itu gitu ya. Sama halnya dengan ikan gitu ya. Ikan pengen bergerak ke depan, maka dia harus menggerakkan siripnya ke belakang begitu ya. Menggerakkan sirip ke belakang itu sebagai gaya aksi. Nah, sebagai reaksinya apa? Sebagai reaksinya adalah ikan tersebut bisa bergerak ke depan seperti itu ya. Nah, ini nah arahnya ke belakang gitu ya siripnya. Kemudian sebagai reaksinya ikan bergerak ke depan begitu ya. Oke, sip. Ya anak-anak, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tugasnya, silahkan kalian buat sebuah alat yang menerapkan hukum 3 Newton. Kira-kira yang mirip dengan panahan apa berarti? Yang mirip-mirip, yang nariknya ke belakang, geraknya ke depan gitu. Oke, ketapel. Ya, silahkan membuat ketapel sederhana saja gitu ya. Nanti hasilnya difotokan atau divideokan, kirim melalui WA grup gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.